Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, Hasbi, Gus Miftah, di channel yang bombastis, fenomenal, eksotis, viral, dan pastinya hot. Oke, kopi dulu Gus Miftah. Retak nih gelas. Oke, Gus Miftah, di malam yang berbahagia ini nih kita ada sebuah pembahasan yang pas banget nih. Ya. Saya nanya sama Gus Miftah sebagai praktisi di dunia filantropi. Waduh, berat nih. Iya, gitu Apa kan. udah berat nih. Belum, iya ini. Coba saya terawang dulu pertanyaannya kira-kira. Lempeng nggak sama omongan sama muka? Asal jangan nanya kapan kawin lagi. Itu kita pembahasan berikutnya. Siap. Mungkin di video keberapa gitu. Sekarang, Iya. Kalau sekarang masih rada inilah kita yang ringan-ringan aja dulu gitu kan. Ya, gimana nih Bang Ocep nih? Kita ngobrolin apa nih? Kita masih tentang yang hari ini lagi sedang hangat-hangatnya tentang bagaimana pemanfaatan uang sodako. Kan kalau yang kemarin tuh pembahasan tentang pemanfaatan wakaf. Ya. Nah, kalau sekarang ini pembahasan tentang pemanfaatan sodako. Karena ada berita yang boleh dibilang merugikan nih, merugikan teman-teman dari filantropi, seakan-akan yang khususnya beritanya itu begini, bahwa kotak amal disinyalir. Wah. Gitu kan. Kotak amal nih ada di belakang nih barangnya. Mana. Ini dia. Ya, nih ya kotak amal. Ya kan kita sering nemuin ini di warteg ya, di Alfamart, Indomart ya kan, sebagai tempat di mana orang-orang menunaikan zakat, infak dan sedekahnya di sini. Ya. Nah, disinyalir sebagai dana yang mendorong atau menyupport pergerakan terorisme. Dahsyat nih. Seperti itu, Gus. Kalau respon dari Gus Miftah seperti apa menanggapi ini sebagai seorang praktisi? Balik lagi ya. Sebetulnya kita kapasitasnya betul. bahas ini nggak kompatibel sebenarnya. Betul. Harusnya ulama, para ahli lah. Iya. Betul. Tapi menarik dan ini sempat dibahas di beberapa forum yang saya ikuti. Bahwa hari ini memang beberapa lembaga mendapatkan imbasnya nih. Wow. Dari isu yang cukup menyudutkan umat Islam. Betul. Terutama lembaga-lembaga filantropi, yayasan-yayasan yang hari ini mereka menggunakan kotak, menggunakan charity box untuk menggalang dana. Ya. Banyak imbasnya. Teman-teman banyak cerita, dan yayasan-yayasan yang tergabung di forum-forum kita banyak yang ngobrol isu-isu tentang adanya disinyalir bahwa dana dari kotak amal ini dimanfaatkan untuk operasional teroris. Nah, informasi yang saya terima sih memang yang dimaksud oleh teroris di sini adalah jamaah Islam liberal ya, atau JI ya, jamaah Islam yang sudah kita ketahui bersama. Tapi benar ataupun tidak itu, ujung-ujungnya sebetulnya yang mendapatkan kerugian ya teman-teman di lembaga filantropi. Betul, setuju. Ya, akhirnya beberapa lembaga mendapatkan imbas tuh. Betul. Ada yayasan yang memang dia banyak sekali menyebarkan charity box ini, kotak amal ini. Akhirnya donasi yang terkumpul sangat berkurang. Sampai hari ini saya dengar masih berdampak. Iya, karena kan begini ya, entah disadari atau tidak, masyarakat Indonesia ini kan cenderung latah ya Gus. Maksudnya kalau ada berita-berita yang muncul ke permukaan,
cenderung tidak mau mengkoreksi dulu, mempelajari dulu, meneliti dulu gitu kan, bahwa di sini kan masyarakat membangun kebiasaan sedekah. Betul. Gitu kan, dengan kita dekatkan atau kita letakkan di tempat-tempat strategis charity box-nya ini gitu kan. Cuman karena oknum-oknum tertentu gitu kan yang memanfaatkan itu, sehingga dipukul rata, semuanya salah gitu kan. Yes. Ya padahal ya belum tentu juga gitu kan. Bahkan ya kalau misalnya teroris yang seperti apa gitu kan. Bahkan bahasa-bahasa yang menyudutkan Islam ya, radikal seperti apa? Apakah orang-orang yang senantiasa mengkritik atau memberitahu tentang sesuatu yang salah disebut radikal ya kan, orang yang bawel disebut radikal gitu kan, seperti apa? Ini kan masih multi tafsir sekali gitu kan. Tapi kita fokus kepada kasus ini ya, gimana nih ibaratnya kalau respon dari Gus Miftah istilahnya, apakah benar gitu kan adanya ya kan, dan memang apa sih fungsinya, dan apa sih, ada apa di balik pemanfaatan kotak infak amal dan sodako ini? Ya, sebetulnya ini sudah menjadi sebuah kearifan lokal. Tidak bisa kita pungkiri, di setiap tempat-tempat keramaian, pusat perbelanjaan, banyak sekali. Jangankan yayasan, masjid-masjid yang menggunakan charity box ini untuk mengumpulkan donasi. Betul. Dari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Dan itu sangat berarti buat mereka. Makanya dengan isu ini sebetulnya sangat berdampak buat mereka. Walaupun di artikel yang saya baca, salah satu lembaga yang disinyalir oleh kepolisian itu sudah membantah. Mereka sudah memberikan laporan keuangannya, sudah memberikan semua program kegiatannya di sosial media mereka. Bahkan mereka rutin melaporkan laporan keuangan mereka ke salah satu Badan Amil Zakat Nasional. Nah, mereka membantah keras tuduhan yang dilemparkan kepada mereka. Tapi terlepas itu semua, balik lagi sih, banyak sekali lembaga, yayasan, bahkan masjid-masjid yang berdampak nih akhirnya nih, yang mereka mengandalkan dari charity box itu, amal tersebut, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang akhirnya berdampak kepada mereka hari ini. Banyak toko-toko maupun swalayan yang akhirnya tidak mengizinkan kembali imbas dari isu yang berkembang ini. Betul. Ya, padahal ini sebuah langkah sederhana yang berharap bisa memberi dampak ya kepada masyarakat gitu kan, yang khususnya yang kurang membutuhkan gitu kan. Tapi dengan adanya isu ini, alhasil ya dari beberapa teman yang sama-sama kita perhatikan terdampak dari isu yang beredar gitu. Padahal ya kan, siapa tahu bagi mereka kan yang memang orang-orang yang tidak memiliki kapasitas lebih gitu kan, ingin juga berbagi. Ya kan, berbagi itu kan bukan hanya orang yang punya aja kan Gus, istilahnya orang yang kadang orang-orang yang sederhana pun ingin berbagi. Cuman kalau mereka harus ke pos-pos atau ke tempat-tempat di mana mereka menyerahkan bantuannya, mungkin maru karena hanya 1.000-2.000 gitu kan, ya kan, sehingga mereka akhirnya menjadi solusi kotak-kotak yang ada di sekitar mereka, di toko, di swalayan, di masjid dan lain sebagainya. Cuman ya memang sangat disayangkan dengan adanya kasus ini semua dipukul rata gitu kan. Betul sekali. Tapi ada juga lembaga yang memang dari awal mereka bertransformasi, ya, seperti yang dilakukan di pelopor kepedulian. Ya, selain memang kita juga menyebarkan charity box, tapi kita juga menyebarkan yang namanya QR code nih. Menarik ya. Jadi donasi sudah tidak lagi menggunakan charity box yang tradisional yang dilakukan mungkin beberapa yayasan maupun masjid. Saat ini juga pelopor
sudah menyebarkan QR code ini di berbagai tempat keramaian, di swalayan, di minimarket. Iya. Jadi buat teman-teman yang ingin berbagi, berdonasi, kalaupun sudah tidak ditemukan lagi charity box karena kasus yang sedang berkembang betul. insya Allah masih ada QR code. Cukup scan saja, satu aplikasi bisa menggunakan QR code ini semua. Cara pakainya sederhana ya? Sederhana sekali. Nah, jadi ini ibaratnya seperti charity box, dari mulai 1.000, 2.000, kita bisa scan tanpa kita harus bersusah payah mencari tempat untuk berbagi. Ya, jadi solusi ya. Jadi solusi. Gitu. Ya memang ya hari ini memang di satu sisi selain isu yang beredar gitu kan tentang apa yang tadi kita bahas, di satu sisi juga era digital melesat begitu cepat ya Gus, gitu kan, apalagi dengan adanya pandemi kemarin kesadaran kita akan pemanfaatan dunia digital ini menjadi semakin bangun lah gitu kan kesadarannya ya kan, dan ini bisa menjadi solusi nih gitu kan. Insya Allah bisa menjadi solusi gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Ya keadaan boleh berubah kan Gus ya, tapi kan kebiasaan baik jangan sampai berubah. Jangan boleh gitu, berubah betul ya kan. Kalaupun kita sudah tidak bisa menemukan dalam waktu dekat ini seperti biasanya karena sedang ada kasus ini, kita masih menunggu nih ya kan, sampai kapan nih kasus ini bisa reda. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ini bisa normal kembali. Kalaupun memang ada disinyalir dan itu juga belum jelas, mungkin oknum, masyarakat harus tetap percaya bahwa masih banyak lembaga-lembaga, yayasan yang hari ini mereka menggunakan charity box kotak amal itu untuk menggalang dana, dan itu kita harus aware, kita harus peduli ya, dibandingkan uang kembalian kita kasih ke tempat yang kurang produktif ya kan, lebih baik bisa kita titipkan melalui charity box yang ada di tersedia. Ya. Betul, karena ya itu kan apa ya, kadang kan kita suka begitu ya, maksudnya uang recehan sekedar 500 dan lain sebagainya diletakkan sembarangan gitu kan bahasanya, dan di satu sisi ada orang yang bersedia untuk menata dan mengatur itu dan menyalurkan kepada yang berhak ya kan sekali. Itu kan merupakan sebuah perbuatan yang mulia, merupakan sebuah amal soleh yang mereka lakukan. Saya pikir yang harus kita hargai gitu kan Kalaupun ada fitnah seperti itu ya saya harap kita lebih bijak dan lebih dewasa dalam meresponnya. Jangan generalisir. Betul, jangan dipukul rata gitu kan, karena ada 1-2 oknum semuanya disalahin gitu. Dan pesan mungkin buat para pemilik swalayan, toko-toko, minimarket, jika Anda adalah pemangku kepentingannya, untuk kembali mengizinkan. Betul. Bagi teman-teman lembaga-lembaga yang saat ini masih menggunakan charity box untuk menggalang dana. Betul. Dan kita himbau juga buat teman-teman agar melakukan penggalangan dananya melalui digital. Betul. QR code, kan bisa dalam bentuk stand media, poster, stiker, bisa kita share, dan beberapa channel donasi yang lain. Masih banyak ya. Tanpa harus meninggalkan kearifan lokal berupa charity box. Siap. Ya, mungkin itu dulu ya pembahasan dari kami, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan selama ini. Kalaupun nggak bisa jawab, kami persilahkan kepada para ahli, kepada para guru atau para praktisi atau para aparatur atau kepala toko dan lain sebagainya untuk yuk sama-sama kita jawab gitu kan, dimana lebih baik menyalahkan lilin dibanding memakai kegelapan. Siapa tahu ya kan teman-teman di sini punya solusi yang lebih baik gitu kan, misalnya daripada harus menyediakan kotak amal, silakan gitu kan, dipotong kembaliannya langsung melalui sistem dan lain sebagainya gitu kan. Atau anggap aja kerja lebih dari para petugas di swalayan untuk survei apakah kredibilitas lembaganya ada, tokonya ada. Itu kan kerjaan sederhana tapi sangat bisa membantu ya kan anak-anak gitu kan, para petugas dan tentunya orang-orang yang membutuhkan, walaupun seperak 2 perak yang kita berikan itu sangat berarti buat mereka. Dan itu bisa diakses ya. Hari ini kita bisa akses semua harus di digital,
sosial media, di website, untuk mencari dan untuk memvalidasi kotak-kotak amal atau charity box yang hari ini mungkin dititipkan di tempat usaha kita. Kita bisa cek kok di situ jelas ada nomor telepon, ada sosial medianya, ada alamatnya, bahkan itu. Dipersilahkan juga kan untuk hadir ke kantornya. Ditunggu ya, Masya Allah. Baik, itu saja mungkin ngobrol-ngobrol singkat kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih atas informasinya Gus Miftah selaku praktisi filantropi. Dari kami, setiap kata memiliki makna, setiap kisah mengandung hikmah, berpadu dalam nikmatnya aroma dan rasa. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sedap. Mantap. Thank you.